Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, silahkan kirimkan testimoni teman-teman ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni, atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik, itu sudah terkirim. Nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat. Dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Buat kalian yang mau beli, bisa beli di Gramedia, atau kalian bisa beli ke admin, ini nomor adminnya. Atau kalian bisa beli di Shopee, ini Shopee-nya. Atau kalian nanti klik aja linknya di deskripsi box. Kalian juga bisa beli e-booknya aja, ada di Play Store, atau klik linknya di deskripsi box. Kedua buku ini insya Allah bisa bikin semangat sholawatan. Dan kedua buku ini buku yang beda, bukan buku yang sama, jadi jangan khawatir buat punya keduanya. Dan buat teman-teman yang mau punya tasbih digital seperti aku, kita beli tasbih, kita sholawatan, tapi kita sekaligus bersedekah, karena sebagian 50% dari penjualan tasbih yang seperti ini dari mm.official 1, 50% ya dari hasil penjualan akan disumbangkan ke saudara-saudara kita di Palestina. Nih buruan ya, insya Allah bisa bikin semangat sholawatan juga. Dan emang ini cantik banget, suara key-nya juga yang premium ya teman-teman. Ada tombol love-nya juga tuh, cantik banget. Langsung aja ke mm.official 1, ini ada kontak WhatsApp-nya juga. Kisah kali ini dari Mbak Tari di Jakarta Timur. Assalamualaikum Kak Mel. Waalaikumsalam. Saya Tari di Jakarta Timur. Saya mau ngasih testimoni lagi Kak Mel. Singkat cerita, total kebutuhanku di bulan September itu 10 juta Kak. Untuk bayar pinjol, bayar bank, sama bayar arisan yang nunggak 3 bulan. Aku sama suami cuma bilang, gimana ya, uang dari mana, usaha lagi nggak stabil gini. Saya alhamdulillah setiap hari mendawamkan sholawat munjiat 500 kali, sama sholawat Jibril semampu saya, kadang 1000, kadang lebih. Itu atas saran Kak Mel, coba baca munjiat 500 kali. Semoga saya selalu istiqomah ya Kak, amin. Dulu suami pernah usaha warung di UMKM gitu Kak, tapi sudah dijual ke teman suami, tapi sampai sekarang masih atas nama suami. Semenjak corona jarang untuk dagang katanya karena sepi. Sampai sekarang malah nggak buat berdagang. Suatu hari suami dapat telepon dari tetangga sebelah yang jualan di UMKM tersebut Kak. Kalau ada yang mau beli gitu warungnya, suamiku jawab, ya nawar berapa gitu. Padahal tempat itu udah bukan milik suami lagi. Tapi karena atas nama suami, jadi dikiranya memang masih punya suami. Terus suami telepon sama temennya buat nanyain mau dijual nggak itu. Ternyata teman suami saya mau dijual aja Kak. Dia minta 10 juta tapi bersih. Padahal dulu dia beli dari suami saya 15 juta Kak. Suami saya ngabarin temen sebelah warung kalau dijual 20 juta mau nggak kan, jadi ngambil untung 10 juta dong. Ditunggu 1 mingguan Kak, nggak ada kabar Kak Mel. Pikirku apa kemahalan ya, suami bilang ya kalau rezeki nggak kemana. Tanpa diduga Kak, pembeli baru mau Kak Mel beli 20 juta. Alhamdulillah banget Kak Mel, kita untung 10 juta pas. Kebutuhanku di bulan September terpenuhi Kak Mel. Aku benar-benar antara percaya atau enggak Kak, Allah memang maha baik. Gak pernah nyangka warung yang dulu udah kita jual, kita masih bisa untung lagi Kak Mel. Alhamdulillah Kak Mel, aku udah gak punya utang lagi di pinjol. Udah saya lunasin semua. Total utang saya di pinjol ada 4 jutaan. Saya niat aku gak mau minjol lagi, usaha jadi seret.
Alhamdulillahnya lagi saya menang arisan Kamel setelah saya lunasin tunggakannya. Kalau hutang saya di bank semoga bisa cepat saya lunasin karena sudah terlanjur Kak. Dulu pikirku nggak apa-apa, tapi ternyata semua itu ngaruh ke usaha saya Kak. Saya sampai saat ini usaha di sebuah ruko gitu Kak. Doakan semoga laris manis ya, amin. Doakan ya Kamel dan teman-teman, saya dan suami semoga lekas dikasih buah hati yang kita tunggu-tunggu, amin. Makasih ya Kamel, berkat Kamel aku mengenal sholawat. Saya udah 1 tahunan mendawamkan sholawat, banyak keajaiban. Saya pernah berbagi testimoni dan sudah kakak baca di YouTube, dan ada juga yang nggak dibaca di YouTube. Maaf ya kalau nggak kebaca ya Mbak ya. Mungkin karena saya kirim di WhatsApp, Kamel udah ganti ke email. Senang banget bisa mendawamkan sholawat karena bisa mempermudah segala urusan kita. Hatur nuwun. Benar, ada lagi chatnya, emailnya. Aku dibeliin suami buku pertama Kamel di Gramedia pas ada keperluan di Yogyakarta. Sebenarnya saya minta buku kedua aja, tapi ternyata belum ada Kak. Sudah saya baca semuanya, alhamdulillah tambah semangat lagi bersolawat. Masya Allah, itu tadi kisah dari Mbak Tari di Jakarta Timur. Utang pinjolnya udah lunas, alhamdulillah. Tinggal utang yang ke bank. Kita doakan ya teman-teman, semoga lunas. Itu keren banget ya cara Allah nolongnya. Berarti sama aja mbaknya ngejual tokonya itu 25 juta loh. Jadi mbaknya ini punya kayak kios mungkin ya, punya tempat usaha karena corona gitu kan, kemudian dijual lah. Itu masih atas nama suaminya Mbak Tari, dijual ke temennya, ngejualnya 15 juta. Tapi ternyata nggak dipakai juga sama temen-temen dari suaminya Mbak Tari, dibiarin aja tuh toko, itu kios gitu ya, mungkin kios ya, tempat-tempat usaha gitu. Kemudian ada yang mau beli. Nah, temen dari suaminya Mbak Tari ini ngejualnya 10 juta, udah deh 10 juta aja gitu ya. Dan ternyata sama suaminya Mbak Tari coba dijual 20 juta, beneran dapet 20 juta, the power of sholawat. Ya teman-teman, aku nggak tahu nih suaminya Mbak Tari baca sholawat apa enggak, tapi walaupun suaminya nggak baca, walaupun hanya Mbak Tarinya yang baca, itu juga dahsyat banget teman-teman. Oh, doanya lumayan dapat 10 juta, bisa buat ngelunasin utang. Alhamdulillah, dahsyat banget ya. Jadi sama aja Mbak Tari ini ngejual tempat usahanya bukan seharga 15, tapi seharga 25 juta. Cuman sama Allah uangnya dicicil. Pertama 15 dulu. Kalau langsung 25 nanti habis. Pas lagi butuh nggak ada nanti. Jadi kasih 15 dulu, pas lagi butuh-butuhnya dapat lagi 10 juta. Masya Allah, the power of salawat deh. Dahsyat banget ya, keren banget dah udah caranya begitu. Aku jadi ingat waktu aku jual mobil. Aku beli mobil itu harganya 100 juta teman-teman. 100 juta pas pokoknya. Kemudian dijual, beberapa bulan kemudian itu mobil dijual karena ada mobil kantor. Jadi aku jual mobil aku. Aku pikir namanya kita jual barang second ya, pasti kan harganya jatuh. Suami aku maunya jual 120 juta. Beneran laku. Aku tadinya udah pesimis ya, makanya ini tuh zaman corona juga loh, 2021 waktu itu. Ini tuh zaman corona, masa jual mobil harganya naik, mana ada tuh gitu kan. Tapi beneran ada 120. Itu saat itu aku ngamalinnya salawat munjiat 500. Aku memang munjiat lovers kan, tapi kalau suami aku salawat Jibril 1000 deh dia waktu itu. 2021 dia masih 1000-an tuh per harinya. Masya Allah, dalam 3 hari doang jual mobil laku, bahkan untung. Masya Allah, the power of sholawat. Aku jadi inget ya teman-teman sama teman aku di Tarakan, yang kalian mungkin udah bosen kali kalau kalian benar-benar nontonin aku terus, mungkin kalian udah tahu ceritanya ya, sama mbak yang jualan soto. Dia jualan soto Banjar, sama dia jualan kayak nasi ada daging gitu, nasi daging mercon gitu, nasi mercon gitu ya. Itu laris banget teman-teman sejak dia mengamalkan sholawat munjiat. Dan rumah kontrakan mertuanya, jadi punya rumah kontrakan, mertuanya nggak laku-laku, udah lama, udah berbulan-bulan nggak ada yang ngontrak. Dia baru baca, kalau nggak salah aku lupa ya, 100 munjiat. Dia nyoba baca munjiat, kayak apa sih dibaca munjiat sampai 100 kali. Ada yang sewa rumahnya. Akhirnya dia kecipratan duit, karena kan dia yang ditugasi sama mertuanya buat ngurusin kan. Akhirnya kecipratan 500 ribu.
Lumayan, Masya Allah ya teman-teman. Dan warungnya emang rame banget sih. Waktu aku kesana aja itu rame, ngantri loh teman-teman sotonya, dan memang enak ya. Kemudian akhirnya mbaknya juga mbaknya pernah nawarin aku untuk, "Mbak, kalau kamu mau beli ayam geprek di sini nih, di sepupu aku." Aku akhirnya berteman tuh di Facebook sama mbaknya yang jual ayam geprek, dan mbaknya ngeliat story aku juga di Facebook karena kan Facebook nyambung dari Instagram ya teman-teman. Aku sebenarnya jarang upload di Facebook, aku uploadnya tuh di Instagram, cuma dia nyambung ke Facebook. Nah dia ngeliat, mbaknya ngeliat kan, ikutan baca salawat munjiat. Nggak banyak, mbaknya bilang paling sehari 40 karena mbaknya sibuk, dan sampai sekarang itu ayam gepreknya selalu rame, selalu laris, padahal baca munjiatnya nggak banyak tuh. Insya Allah banget kan. Jadi the power of salawat nggak harus munjiat teman-teman, terserah mau baca salawat apa, istiqomahin aja. Ya Allah, apa yang menjadi hajat terkabul, apa yang punya masalahnya beres, yang teman-teman punya utangnya lunas. Tapi mesti sabar, benerin sholatnya, benerin hatinya, benerin sikapnya, benerin pikirannya. Jadilah yang bener-bener baik gitu loh. Jadi bukan cuma sholawatan doang, sholatnya juga dibenerin, sifat sikapnya juga dibenerin gitu loh. Jangan ngebanding-bandingin masalah kita dengan masalah orang, hidup kita dengan hidup orang. Bisa nggak? Kalau bisa, insya Allah kabul. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat, jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Tari lancar terus rezekinya, hutang yang di banknya juga lunas ya Mbak Tari ya, amin. Teman-teman yang pada punya utang, semoga utang kalian juga lunas. Doa-doa kalian segera diijabah sama Allah, dan mudah-mudahan tadi Mbak Tari segera punya keturunan ya Mbak Tari ya, amin. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Semangat terus, baca salawat terus, insya Allah punya kok. Aku jadi ingat lagi nih, ingat lagi adik aku Desi, mungkin udah bosan juga ceritanya saat dia sedih, nggak hamil-hamil juga. Aku bilang udah lo, makanya coba deh lo baca munjiat, lo targetin. Dia kan nggak mau nargetin kan, sama ini baca-baca aja. Akhirnya dia coba tiap habis sholat dia baca 40-50 munjiat, dan Masya Allah, artinya sehari itu dia 250-an munjiat ya. Dan Masya Allah dalam waktu 3 bulan, di bulan ketiga dia hamil, sehat, anaknya udah gede sekarang. Jadi teman-teman semangat terus deh, udah deketin Allah ya, teruslah berprasangka baik. Kalau bisa tiap bangun tidur nih ya, selain setelah kita baca doa bangun tidur, di hati sambil bilang makasih ya Allah. Misalnya Mbak Tari pengen punya anak, alhamdulillah makasih ya Allah akhirnya aku sekarang lagi hamil, gitu loh teman-teman. Ya terus aja berprasangka baik deh sama Allah, ucapkan kalimat-kalimat yang baik, dan insya Allah itulah yang akan terjadi. Jangan mikirin negatif mulu gitu ya. Oke teman-teman, makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.